Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita yang ketiga ya. Kedua. Oke. Di mata pelajaran dasar desain pemodelan informasi bangunan yang elemennya itu pada dasar konstruksi bangunan. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi ini, kita berdoa dulu ya. Mohon dipimpin satu orang, kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya kabar baik? Baik. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu kehadirannya ya. Kelas 10 DPIB 3 ya? Oke. Ajlan? Webi Herman. Oke. Baik, anak-anak, terakhir kita kemarin kan belajar di green material ya, terus sampai ke penggambaran sambungan kayu. Kemarin juga kan Bapak sudah ini ya, minta kalian coba untuk baca beberapa informasi kaitannya dengan apa? Beton, iya gitu. Lupa kan? Pondasi kayu. Bapak nggak bilang pondasi kayu, cuma bilang pondasi aja gitu. Pondasi yang kalian tahu ada berapa? Apa aja? Ayo. Yang kalian tahu lah. Mau baca atau enggak yang kalian tahu kira-kira apa? Nggak ada? Nggak tahu? Ya? Pondasi, dinding diafragma. Enggak, jangan terlalu jauh. Kita ambil di pondasi-pondasi yang sering kita pakai aja. Ada Ya, batu kali itu salah satu contohnya. Itu masuknya kategori pondasi yang dangkal ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pondasi ya. Kita akan belajar tentang konstruksi pondasi. Perkenalan tentang pondasi. Nah, sebelum kita ke sana, seperti biasa, Bapak ingin apersepsi ya, pengen memberikan brainstorming. Kita lihat, Bapak akan memperlihatkan sebuah video ya. Nanti kalian coba, Bapak pengen kalian berpendapat tentang video yang kalian tonton. Oke, jadi mohon disimak. Ini terjadi nggak di Indonesia ya? Ini Bapak videonya ambil, ceritanya ini nggak di Indonesia. Ini tuh di India kalau nggak salah. Ini gedung yang sama tapi hanya dari sudut pandang yang berbeda, mungkin beda kamera mungkin ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan Bapak kasih gambar contohnya misalkan ini. Nah, ya, ini contoh gambar bangunan yang runtuh ya, gagal konstruksi. Setelah kalian melihat video ya yang tadi, kemudian kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Pondasinya kurang pas. Struktur tanah tidak sesuai. Sesuai dengan? Sama bangunannya. Oke. Ada lagi? Ayo. Berpendapat aja, nggak apa-apa. Menurut kalian apa itu? Kenapa itu? Ayo. Ada lagi? Ya? Pondasinya tidak sampai di tanah keras. Bisa. Jadi tujuan kita
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu minimal kalian bisa menganalisis tentang klasifikasi pondasi. Apa itu klasifikasi pondasi? Seperti jenis-jenis pondasi. Karena pondasi itu banyak. Tidak hanya klasifikasinya, juga spesifikasinya. Jenis pondasi yang berbeda punya spesifikasi yang berbeda. Karena kita tahu bangunan juga bermacam-macam. Ada yang bangunan rumah tinggal sederhana, ada yang bangunan tingkat tinggi, ada jalan, jembatan, dermaga, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut juga, Bapak mulai pengantar, Bapak ingatkan untuk pembelajaran kita sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 kita juga harus mengedepankan K3. Di antaranya karena kita bukan di lab, tapi paling tidak kalian nanti ketika diskusi mondar-mandir tolong berhati-hati. Apalagi kalau berdiri suka bersender di meja gambar ya. Ini kan bukan meja asli. Jadi kadang kalau menekannya terlalu kuat ini bisa rusak, bisa kejungkit ya. Jadi hati-hati. Kemudian hati-hati kalau misalkan izin ke belakang kabel di sini ya. Bisa kesangkut ya, hati-hati. Bagaimanapun di ruang kelas meskipun bukan di lab atau di bengkel, K3 juga harus diutamakan. Apalagi di belakang tuh ya, banyak elektronik. Yang belakang ya hati-hati, nanti bisa kesangkut kabel atau apa. Fondasi atau foundation atau kalau bahasa Jepangnya kiso. Ya, tahu spellingnya seperti apa Bapak nggak paham. Itu bagian terbawah pada bangunan. Fondasi itu seperti kaki kita. Jadi kalau kaki kita bermasalah, pasti tubuh kita pun bermasalah. Kesandung misalkan kita, pasti terhuyung dan jatuh. Nah, kemudian dia terjadi penurunan. Yang ini 2 cm, misalkan ini 10 cm. Apa yang terjadi? Miring. Kalau miring doang masih oke. Gimana kalau patah struktur? Coba lihat, dari begitu banyaknya jenis tanah, kemudian sifat-sifat tanah, kemudian kedalaman tanah keras yang berbeda dan lain-lain, tentu akan melahirkan apa? Pondasi yang berbeda, klasifikasi atau jenis pondasi yang berbeda, spesifikasinya pun beda. Buat pasir pondasi apa, buat tanah liat pondasi apa, buat kedalaman tanah keras yang dangkal itu pondasi apa, yang tanah kerasnya dalam itu pakai pondasi apa juga ada. Nah, oleh karena itu sekarang ya kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian kita diskusi. Oke, berarti sudah terbagi kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok. Nah, nanti tiap kelompok semua ayo berperan, kan pada punya HP ya. Kalian boleh browsing, boleh searching tentang informasi apa saja yang kaitannya dengan klasifikasi atau jenis pondasi dan spesifikasinya. Nah, informasi-informasi tersebut kalian kumpulkan dan kalian susun menjadi slide PowerPoint. Nah, untuk instruksi lebih jelas itu ada di LKPD. LKPD-nya ada di Google Classroom. Ya, LKPD yang ketiga berarti. LKPD yang ketiga itu ada di Google Classroom. Nanti kalian buka, nanti Bapak post, nanti kalian buka LKPD-nya. Itu kalian buka dan kalian baca ya. Nanti buat di slide PowerPoint ya. PowerPoint kalian bisa diisi dilengkapi dengan gambar dan lain-lain. Jangan cuma teks aja, gambar juga lebih bagus. Minimal 10 slide. Ya. Minimal. Lah, 10 slide mah sedikit. Slide 1 Assalamualaikum, slide kedua selamat pagi. Slide 3 nama kelompok. Baik, silakan kita mulai bekerja, diskusi. Waktunya kurang lebih untuk diskusi kita 30 menit. Paling enggak nanti slide-nya, kan ini ada 9 ya. Paling enggak nanti slide-nya itu yang, maksudnya slide yang berisi ya. Selain slide yang Assalamualaikum doang gitu ya. Slide yang ada materinya itu lebih dari 9 lah, jadi nanti minimal setiap orang megang 1 slide untuk menjelaskan isi dari slide itu ya. Udah dapat info apa? Pondasi dangkal, dalam. Bapak kan dalam sama dangkal tuh banyak jenisnya ini. Kalau ngambilnya 3-3 3-3 aja? Iya, 3. Paling nggak 8 lah.
kalaupun 6 misalkan ya, paling enggak ada 2 ya. Udah berapa slide? Berapa slide? 3? Oke. Bapak kira untuk diskusinya sudah selesai ya, PowerPoint-nya sudah jadi. Nanti setelah ini yang sudah selesai bisa dikumpulkan PPT-nya. Jangan lupa ada nama kelompok dan nama anggotanya. Kemudian kita sajikan hasil diskusi kita ya. Bapak akan tawarkan dulu siapa yang mau. Ayo, Bapak tawarkan dulu siapa yang mau mempresentasikan, menyajikan hasil diskusinya. Hitungan 3, 1. Oke, kelompok 3, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pengertian fondasi. Fondasi adalah suatu bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi pendistribusi beban bangunan ke tanah. Fondasi biasanya memanjang hingga bawah tanah. Nah, ini adalah contoh dari fondasi dangkal batu kali. Oke. Terima kasih. Ya. Kenapa rolak bata sudah mulai ditinggalkan dan kenapa harganya mahal? Nah. Penyakit itu. So, kenapa rolak bata mulai ditinggalkan? Bahkan karena apa? Kenapa mahal ya? Ya, coba. Ditinggalkannya mah jelas kan harganya mahal. Ada lagi? Tuh. Kalau bikin gedung bertingkat 5 pakai fondasi yang mana? Oke, yang pertama kita akan coba evaluasi dulu ya, evaluasi dari hasil pembelajaran kita. Dari sepanjang proses pembelajaran itu kira-kira apa yang menjadi kendalanya? Ada kendala? Tadi apa tadi bilang? Waktu ya? Ya, kita punya kendala keterbatasan waktu sehingga pencarian informasi terbatas juga ya. Ada lagi enggak? Device. Oke, berarti di sarana ya. Memang tadinya Bapak tuh pengen di lab komputer, cuma dipakai. Kalau lab komputer kan bisa kita pakai ya, jadi nggak harus satu kelompok sampai 9 orang. Kelompok 3? Oh ya. Tadi belum gambar ya dimasukkan. Ya, gambar tadi juga belum dimasukkan ya. Dan memang sih untuk presentasi kita masih seperti biasa ya, masih baca ya. Tapi sudah sangat baik, komunikatif juga. PowerPoint-nya juga bagus. Oke, baik. Kurang lebih itu evaluasi kita. Dan yang sebelum kita lanjut ke akhir penutupan, Bapak ada evaluasi ya. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya uraian, bentuknya analisis ya. Bentuknya analisis soal uraian 5 nomor ya. Sudah Bapak posting di Google Classroom. Ya, namanya penilaian 3 kalau nggak salah. Oke, coba Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 10 menit. Silakan buka di Google Classroom, buka penilaian 3, di situ sudah ada soal dalam bentuk Google Form. Sok, silakan Bapak kasih waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya ya. Oke, berarti untuk evaluasi atau asesmen sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan pada pagi ini. Sebelum kita tutup, pertama kita akan simpulkan dulu kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Silakan, apabila ada yang ingin berpendapat, kesimpulan kita pada pagi ini apa? Nah, sebelumnya Bapak ingin penguatan lebih dulu, yaitu Bapak ingin menanyakan beberapa hal kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam merencanakan pondasi?
Bagus. Selanjutnya, jika tanah keras berada dalam kedalaman 10 meter, pondasi apa yang dipakai? Ya, bagus. Artinya kalian sudah cukup memahami dari materi yang sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan. Selanjutnya, kalian akan Bapak berikan tugas sederhana, yaitu nanti kalian di rumah silakan mencari informasi ataupun materi yang berisi atau kaitannya dengan gambar detail pondasi, ya, baik pondasi dalam maupun pondasi dangkal. Silakan cari gambar detail pondasi. Nanti minggu depan atau pertemuan yang akan datang akan kita atau akan Bapak tanyakan kembali. Nah, berikutnya kita akan melakukan refleksi. Menurut kalian, dengan metode pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diskusi dan menyajikan hasil diskusi, apakah membuat pembelajaran kita lebih menyenangkan? Kemudian, dengan metode pembelajaran kita pada hari ini, apakah membuat pemahaman kalian lebih baik? Baik, anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menggambar detail pondasi. Ya, kita akan menggambar detail pondasi. Bisa nanti pondasi dangkal ataupun pondasi dalam. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah berada pada penghujung kegiatan pembelajaran. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan satu orang untuk pimpin, kita berdoa bersama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.